kopi dengan kelas hari. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan chapter 6 yang berjudul Accounting Management System dengan anggota yang pertama ada Paulus Sebelum Signifikan dengan NIM 2017-2023. Lalu ada Festiri jurusan Administrasi Admin dengan NIM 2017-2021. Dan yang ketiga ada Jeremy Putri dengan NIM 2017-2022. Lalu yang keempat ada Dias Apabila Syarul dengan NIM 2017-2090. Dan yang kelima ada Indah Abdul Rusmah Hanoko dengan NIM 2017-7192. Sebelum kita memasuki materi, berikut ada agenda untuk chapter ini. Untuk LO1 ada 3 main income and capital measurement system. Untuk LO2 ada historical cost. LO3 current cost accounting. Terakhir ada LO4 untuk financial capital versus physical capital. Oke, dari agenda yang pertama yaitu 3 main income and capital measurement systems. Sistem akuntansi untuk pertama kali diperkenalkan oleh Pacioli pada abad ke-15, yaitu sistem akuntansi double entry. Sejak saat itu, teknik dasar akuntansi tidak berubah secara signifikan. Bersamaan dengan revolusi industri, khususnya setelah jatuhnya Wall Street pada tahun 1929, sistem akuntansi tradisional ini berdasarkan historical cost system yang muncul dan memimpin sebagai fundamental accounting system. Kemudian, pada tahun 1960-an, beberapa alternatif dasar sistem akuntansi lainnya muncul dan mulai berkembang, yaitu current cost accounting dan current selling price atau exit price. Current cost accounting juga dianggap sebagai metode pertama yang mempresentasikan fair value accounting system. Jadi dari cerita ini ada 3 sistem pengukuran. Yang pertama ada historical cost, yang kedua ada current cost, dan yang ketiga ada current selling price atau exit price. Lalu agenda selanjutnya historical cost accounting. Di subbab ini ada objective of accounting atau tujuan akuntansi. Historical cost accounting ini menekankan pada 2 objektif, yaitu stewardship dan accountability. Tujuan penggunaan ini untuk meningkatkan hubungan secara faktual bisa konservatif antara perusahaan dan pihak yang menyediakan sumber daya dan membuat manajemen bertanggung jawab atas penggunaan aset dan operasi dalam operasi perusahaan. Hasil baik profit maupun profit dari operasional tersebut dan terhasil terhadap nilai pada aktivitas. Maka investment adalah fungsi pemeriksaan serta penggunaan. Berdasarkan akuntansi konvensional atau net worth adalah pengukuran yang tidak tepat relevan pemilik perusahaan dan hanya ingin mengetahui hasil investasi mereka pada perusahaan. Maka fungsi akuntansi yang paling penting adalah bukanlah menunjukkan net worth pemilik, melainkan menunjukkan profit. Oke, subbab selanjutnya dari historical ini adalah capital and profit atau modal dan laba. Dalam rangka untuk mendapat keuntungan dari biaya historis, entitas akuntansi harus mempertahankan jumlah modal yang sama di awal periode di mana semua aktiva dan kewajiban dinilai berdasarkan biaya pembelian historis mereka, sehingga pendapatan adalah kenaikan modal historis pada akhir periode akuntansi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang paling penting karena mengungkapkan hasil operasi bisnis. Untuk
Subbab selanjutnya ada matching of cost theory atau pencocokan teori biaya. Tugas akuntan adalah untuk menelusuri pergerakan biaya dan melampirkan terhadap pendapatan yang diterima saat mereka mengalir melalui bisnis. Dengan kata lain, akuntan harus menentukan biaya yang telah habis itu, dan oleh karena itu harus cocok dengan pendapatan dalam laporan laba rugi, juga biaya tetap dan hasil yang belum berakhir, dan harus ditempatkan pada neraca sebagian tersisa atau hasil yang tak tertandingi. Lalu, matching cost harus berhubungan dengan historic cost, di mana untuk melihat sejarah dari akuntansi keuangan dari masa lampau, sehingga dapat melihat apa yang terjadi. Hubungan dengan historical cost untuk mengetahui bahwa aset tersebut dapat didepresiasikan. Lalu sebab selanjutnya ada konservatisme atau konservatisme, merupakan sikap kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang atau di masa datang. Akuntan cenderung untuk konservatif karena orang-orang akan sangat terganggu ketika menghadapi sesuatu yang lebih buruk dari yang diprediksikan. Tapi orang-orang jarang komplain ketika suatu kejutan yang menyenangkan terjadi. Oleh karena itu, aset cenderung disajikan lebih rendah dan tidak melebihi nilai yang diterrealisasikan. Tetapi tidak menaikkan aset tersebut ketika ada bukti yang jelas dan objektif atas peningkatan nilai tersebut. Peningkatan nilai aset non-finansial atau penurunan nilai kewajiban tidak dicatat sampai perubahan tersebut terrealisasikan pada transaksi pasar. Yang terakhir dari subbab historical cost ini adalah criticism of historical cost accounting atau kritik akuntansi biaya historis. Yang pertama ada objective of accounting. Lalu yang kedua ada information for decision making, di mana manajemen perusahaan bertindak untuk mengambil keputusan dari semua, baik divisi finansial, divisi SDM dan lain-lainnya, supaya data tersebut bisa disajikan secara relevan dan cukup jelas. Lalu yang ketiga ada basic of historical cost, menggunakan asumsi yang berkelanjutan. Anggapannya adalah bahwa kehidupan perusahaan tidak terbatas, sehingga ekspektasi normal mengenai item non-moneter akan terpenuhi. Lalu yang keempat ada matching. Ketika pendapatan diperoleh, biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkan pendapatan tersebut harus dicocokkan terhadap pendapatan untuk menghitung keuntungan. Dan yang kelima ada notions of investor needs, yang dimana fokus pada untuk menentukan laba bersihnya, yang dimana akan menyebabkan distorsi atau penyembunyian pengungkapan yang penting bagi perusahaan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di subbab selanjutnya ada argument for historical cost accounting. Yang pertama, biaya historis yang relevan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sebagai manajer yang membuat keputusan mengenai komitmen masa depan, mereka membutuhkan data transaksi masa lalu. Juga dapat melakukan review atas upaya masa lalu mereka, dan ukuran dari upaya ini adalah biaya historis. Lalu yang kedua, ada biaya historis didasarkan pada transaksi yang aktual, bukan hanya transaksi yang mungkin terjadi. Dalam historical cost accounting, dilakukan pencatatan atas transaksi yang aktual. Oleh karena itu, disediakan sebuah pencatatan untuk mendukung angka-angka
yang disajikan pada laporan keuangan. Yang ketiga, ada sepanjang sejarah laporan keuangan berdasarkan biaya historis yang telah berguna. Menurut Mauch, yang menyatakan bahwa jika orang-orang yang membuat keputusan manajemen dan investasi belum menemukan bahwa laporan keuangan berdasarkan biaya historis yang berguna selama bertahun-tahun, juga perlu adanya brand akuntansi yang akan lama dibuat. Lalu yang keempat, ada pemahaman terbaik dari konsep profit adalah kelebihan dari harga jual terhadap harga perolehan atau historical cost. Gagasan profit diterima sebagai ukuran keberhasilan kinerja. Menurut Mauch menyatakan bahwa mengejar keuntungan mengharuskan penggunaan waktu yang cukup tepat dan bentuk yang ditambahkan ke bahan, produk, atau jasa yang dibeli sehingga mereka bisa dijual di atas. Selanjutnya, yang kelima, akuntan harus menjaga integritas data mereka terhadap modifikasi internal. Kebanyakan orang berpendapat bahwa historical cost lebih sedikit dalam persoalan manipulasi dibandingkan current cost atau selling price. Lalu yang keenam, seberapa bergunanyakah informasi keuntungan berdasarkan biaya saat ini atau exit price? Lalu ini ada dua pertanyaan. Apakah penggunaan untuk menunjukkan keuntungan sebagai kenaikan nilai suatu aset yang dimiliki perusahaan dan tidak berniat untuk dijual? Jawabannya itu, misalkan sebuah perusahaan memiliki investasi jangka panjang dalam sekuritas dari perusahaan lain, di mana untuk menjamin pasokan bahan baku tersebut. Tetapi maksud dari perusahaan itu tidak menjual sekuritas terlepas dari fluktuasi harga pasarnya. Oke, lalu pertanyaan kedua, seberapa bermanfaatkah bagi pengguna untuk menunjukkan variasi harga pasar sebagai keuntungan? Jawabannya, jika harga sebuah aset pada akhir tahun lebih rendah dari harga selama tahun tersebut, ini mendorong kritik terhadap manajemen dari pemegang saham karena tidak membuang aset lebih awal. Lalu yang ketujuh, perubahan harga pasar dapat diungkapkan sebagai data tambahan. Dalam banyak kasus, para pendukung biaya historis ini berpendapat bahwa mereka tidak memiliki perbedaan yang material dengan current cost. Tambahan data pada harga saat ini adalah cara yang praktis dan efisien dalam berhadapan dengan informasi tersebut tanpa harus bergeser dari basis biaya histori ke basis current cost. Lalu yang terakhir atau yang ke-8, tidak ada bukti yang cukup untuk membenarkan penolakan terhadap akuntansi biaya historis. Akuntan tradisional berpendapat bahwa tidak ada bukti empiris yang meyakinkan untuk menunjukkan bahwa informasi biaya saat ini atau informasi akuntansi exit price lebih berguna daripada informasi biaya historis. Sebagian besar studi penelitian menunjukkan bahwa data biaya saat ini tidak memberikan banyak informasi dibanding data biaya historis. Current cost accounting. Di sini pada slide ini kami akan menjelaskan terkait dengan objective of current cost accounting, concept of business profit and financial capital, holding gain and loss, dan why holding gain are a component of profit. Current cost accounting merupakan sistem akuntansi di mana suatu aset dinilai dengan harga market price saat ini dan keuntungan ditentukan oleh alokasi berdasarkan biaya saat ini. Tujuan dari penggunaan sistem ini adalah di mana manajer perusahaan ingin mengetahui bagaimana mereka harus mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Menurut Edward Bell, mengungkapkan masalah mendasar yang terjadi dalam pengambilan keputusan oleh manajer terkait dengan sistem ini, yakni berapa jumlah aset yang harus dimiliki pada waktu tertentu,
Bagaimana sebaiknya aset itu dibiayai atau dianggarkan? Bagaimana bentuk atau komposisi dari aset tersebut? Sistem ini sebagai alat bagi perusahaan untuk merumuskan ekspektasi relatif akurat yang berdasarkan pada evaluasi aktivitas dan keputusan di masa lalu, dan juga sebagai alat pembanding data akuntansi untuk periode tertentu dengan ekspektasi yang awalnya ditentukan untuk periode tersebut. Sebagai contoh yang bisa diambil, jika data akuntansi mengungkapkan bahwa total biaya bahan baku lebih tinggi dari yang dianggarkan karena perubahan dari waktu dulu dengan yang sekarang, sehingga perusahaan akan lebih memilih untuk segera membeli bahan baku tersebut sebelum harga tersebut naik di kemudian hari. Edward Dumbbell menekankan kebutuhan akan informasi current cost accounting ini kepada pihak eksternal sebagai kreditor, investor, dan pemangku kepentingan lainnya yang juga menginginkan data tersebut. Perusahaan memberikan informasi terkait dengan evaluasi oleh manajer atas keputusan masa lalu mereka untuk membuat keputusan terbaik di masa mendatang. Evaluasi manajer oleh pemegang saham, kreditor, dan lain-lain. Konsep of business profit and financial capital. Dalam konsep bisnis laba ini, manajemen sering menghadapi dua keputusan yang perlu dipikirkan, yaitu menahan atau melepaskan aset dan liabilitas. Dua, menggunakan dan membiayai operasi entitas. Dari dua keputusan di atas, Edward Dumbbell menawarkan konsep yang akan membantu manajemen tersebut, yaitu current operating profit dan realizable cost saving. Current operating profit merupakan hasil dari nilai saat ini dari output yang dijual selama biaya saat ini dari input terkait. Realizable cost saving adalah kenaikan biaya saat ini dari aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam periode saat ini. Oleh karena itu, keuntungan bisnis dihitung secara real. Artinya, elemen fiksi karena perubahan tingkat harga umum dihilangkan. Penggunaan untuk penghematan biaya yang dapat direalisasikan adalah menahan keuntungan atau kerugian yang dapat direalisasikan atau tidak direalisasikan. Karena biaya penggunaan sumber daya disesuaikan dengan harga pembelian saat ini, semua aset dan kewajiban juga diukur pada harga pembelian saat ini dan muncul dalam laporan posisi keuangan dengan nilai kontemporer. Holding gain and loss. Sebuah asumsi yang mendasari keuntungan bisnis adalah bahwa mencampurkan holding gain or loss dan operating gain or loss akan menyulitkan dan membingungkan atas evaluasi keputusan manajemen dan menghalangi alokasi sumber daya dalam perekonomian. Konsep keuntungan bisnis memungkinkan pemisahan komponen-komponen ini. Memegang komposisi tertentu dari aset dan kewajiban merupakan salah satu cara manajemen untuk meningkatkan posisi pasar perusahaan. Why holding gain are a component of profit? Menurut Refsine, perusahaan mendapatkan manfaat dari kenaikan harga asetnya karena jika tidak, arus kas keluar yang lebih besar akan diperlukan ketika akan membelinya saat ini. Penghematan tunai karena waktu pembelian yang tidak disengaja merupakan manfaat nyata yang harus dimasukkan ke dalam pendapatan. Hal ini disebut juga sebagai gagasan biaya peluang. Penghematan biaya adalah komponen pendapatan yang mewakili keuntungan peluang, karena perusahaan membeli saat asetnya pada saat itu bukan di kemudian hari ketika harga lebih tinggi. Refsine menyarankan bahwa pernyataan keuntungan sebagai laba juga dapat dibenarkan dengan alasan bahwa perubahan biaya kini dari aset yang diberikan mencerminkan perubahan arus kas masa depan yang diharapkan dapat diteruskan dari penggunaan aset tersebut. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan financial capital versus physical capital. In support of physical capital, para pendukung modal fisik berpendapat bahwa modal adalah unit fisik yang menunjukkan kemampuan operasi perusahaan. Dalam kasus ini, perusahaan memiliki 100 unit pada awalnya. Jika modal ingin dipertahankan, maka harus berada dalam posisi untuk membeli 100 unit di akhir periode. Karena harga telah naik $2 per unit, perusahaan membutuhkan $200 lebih pada akhir periode untuk mempertahankan kemampuan operasi awalnya. Oleh karena itu, $200 bukanlah holding gain, tetapi penyelesaian pemeliharaan modal. Analisis berikut menggambarkan hal tersebut. Keuntungan setelah mempertahankan kemampuan operasi 100 unit. Modal awal $1.000. Pembelian 100 unit atau arus kas keluar dikurang $1.000. Penjualan 100 unit atau arus kas masuk ditambah 1.800. Diperlukan pada akhir untuk mempertahankan modal 100 unit dikali $12. Baru hasilnya dikurang $1.200. Untung untuk Januari $600. Jika $800 dibayarkan sebagai dividen,
perusahaan akan memiliki $1.000 pada akhirnya, yang hanya dapat membeli 83 unit di bulan Februari. Modal atau kemampuan untuk mempertahankan tingkat operasi yang sama tidak akan dipertahankan. Alokasi sumber daya yang optimal dan tingkat pengembalian yang dibutuhkan. Research Allocation Theory and CCA. CCA harus didasarkan pada teori ekonomi tentang alokasi sumber daya yang optimal. Meskipun tidak selalu terbukti dari literatur bahwa memang demikian. Teori tersebut menunjukkan mengapa harga pasar saat ini dari input sumber daya atau berdasarkan ukuran yang tepat dari biaya peluang pasar selalu relevan untuk alokasi sumber daya dan keputusan pengendalian. Fitur utama dari sistem kapasitas fisik pemeliharaan modal. Sistem biaya saat ini didasarkan pada konsep entitas untuk mempertahankan kemampuan perusahaan secara utuh untuk terus mengirimkan jumlah barang dan jasa yang sama kemampuan operasinya. Jika tidak ada perubahan teknologi, pemeliharaan modal mengharuskan persediaan fisik awal aset bersih dipertahankan. Penilaian. Pertama, item non-moneter. Item moneter dan non-moneter memiliki pengaruh dan risiko yang berbeda selama inflasi. Item moneter mengklaim sejumlah dolar tetap. Yang kedua, item moneter dan modal pinjaman. Aset moneter ditunjukkan pada jumlah di mana mereka awalnya diperhitungkan dan mewakili kerugian dalam daya beli. Yang ketiga, aset non-moneter yang dibeli dan dijual di pasar yang sama. Saham dan komoditas tertentu yang dapat dipasarkan seperti emas, perak, dan aset lain yang dimiliki sebagai aset spekulatif atau keuangan dibeli dan dijual di pasar yang sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke major features of the physical capacity system. Di sini ada capital maintenance atau pemeliharaan modal. Sistem current cost didasarkan pada entity concept bahwa perusahaan harus mempertahankan operating capability-nya. Bila tidak, ada perubahan teknologi, maka capital maintenance mengharuskan jumlah net asset awal harus dipertahankan. Ini dilakukan dengan cara menyesuaikan penggunaan resource dengan melihat current buying price dan memastikan general purchasing value dari monetary items tetap. Ini untuk menentukan seberapa besar harga maksimum yang disetujui perusahaan untuk membeli input dan seberapa kecil harga minimum yang disetujui perusahaan untuk menjual output, untuk mempertahankan kelanjutannya. Sistem ini juga didasarkan pada konsep ekonomi tentang analisis marginal di pasar faktor produksi. Perubahan permintaan dan penawaran di pasar akan mempengaruhi harga di pasar faktor produksi. Maka, perusahaan harus menyesuaikan kegiatan operasionalnya untuk memanfaatkan perubahan harga menjadi competitive advantage maupun peningkatan efisiensi. Logika ekonomi menyatakan bahwa efisiensi optimum terjadi saat jumlah output tertentu berhasil diproduksi dengan minimum opportunity cost. Misalnya, jika upah variable cost meningkat, maka ia mengurangi pekerja. Bila harga pasar bangunan meningkat atau fixed cost, maka ia akan menjual bangunannya dan pindah ke tempat cost yang lebih rendah. Current buying price adalah cara termudah mengetahui opportunity cost di faktor market. Oke, selanjutnya ada valuation principle, di mana ada 3 poin di sini adalah yang pertama non-monetary items, yang kedua adalah monetary items and loan capital, yang terakhir ada non-monetary asset both and sold on the same market. Yang pertama adalah non-monetary items. Barang moneter dan non-moneter mempunyai efek dan resiko yang berbeda saat inflasi. Barang moneter secara nominal tidak berubah saat terjadi inflasi karena disajikan dalam jumlah dolar yang tetap. Sedangkan barang non-moneter akan disesuaikan dengan jumlah permintaan dan penawaran di pasar dalam bentuk nominal dolar. Pada balance sheet atau SFOP, aset non-moneter akan dinilai berdasarkan current cost-nya, bisa dengan menggunakan current buying price, index, atau service potential. Untuk aset yang terdepresiasi, value-nya atau nilainya dihitung dengan mengurangi current cost dengan akumulasi depresiasinya. Saat barang non-moneter di reinstated, maka penyesuaian akan dicatat di current cost reserve di bagian equity dalam balance sheet atau SFOP. Namun, bila penurunan hasil reinstated menyebabkan penurunan permanen dalam operational capability perusahaan, maka langsung dapat dibuat penyesuaian di lajur debit di income statement. Yang kedua ada monetary items and loan capital. Aset moneter disajikan dalam jumlah di saat mereka pertama dibeli dan mengalami penurunan dalam purchasing power. Sedangkan kewajiban moneter dinilai dalam jumlah yang diekspektasikan untuk dibayar dan menunjukkan peningkatan di purchasing power. Item moneter dibagi ke dalam 2 komponen. Yang pertama adalah didasarkan oleh entity concept dan semua monetary items yang bukan loan capital. Gain atau loss dari monetary items harus dihitung sesuai dengan indeks dari perubahan current cost.
Bila indeks tertentu tidak cocok dipakai, bisa menggunakan General Price Index. Current Cost Operating System didasarkan pada entity concept. Semua sumber financing perusahaan, baik yang utang, bond, shareholder equity, membentuk dasar modal perusahaan. Gain dan loss dari loan capital dihitung untuk melihat pemegang saham mana yang diuntungkan saat perusahaan menggunakan long-term capital sebagai sumber pendanaannya. Karena diperhitungkan ini terdampak langsung pada pemegang saham, maka perhitungan harus menggunakan General Price Index. Jika monetary liabilities melebihi monetary asetnya, maka kelebihannya akan digunakan untuk mendanai non-monetary asset dan diperlakukan seperti loan capital. Yang terakhir ada non-monetary asset bought and sold on the same market. Saham dan marketable commodities lainnya seperti emas, perak, dan apapun yang di-hold dengan tujuan spekulatif, dijual dan dibeli dalam pasar yang sama, monetary asset ini tidak menambah operating capability, maupun digunakan untuk kegiatan produksi. Mereka di-hold atau ditahan untuk dijual lagi dengan tujuan untuk memperoleh gain atau keuntungan. Namun, kapabilitas operasi perusahaan ditentukan dari kemampuan reinvestment aset tersebut. Kemampuan ini tidak berubah jika market price dibandingkan lurus dengan inflasi. Tetapi, jika nilai dari aset meningkat lebih dari nilai inflasi, operating capability juga akan meningkat. Oke, selanjutnya kita masuk ke arguments for and against current cost, atau dukungan dan kritikan terhadap current cost. Pertama adalah recognition principle, selanjutnya adalah objectivity of current cost, yang ketiga adalah atau yang terakhir technological change. Kita masuk ke recognition principle. Menurut historical cost accounting setuju bahwa current cost accounting menyalahi konsep konservatif akuntansi. Dijelaskan bahwa profit hanya boleh diakui saat aset dijual. Namun, current cost accounting tepat untuk financial view karena mereka mengakui unrealized holding gain. Pendukung teori ini juga berpendapat bahwa unrealized holding gain menggambarkan bahwa adanya free movement dan harus diakui bila mempengaruhi harga. Teori physical capital juga mengungkapkan bahwa perusahaan cenderung menggunakan non-current aset ketimbang menjualnya. Maka, itu perubahan harga pasar untuk aset ini menjadi irrelevan dalam menentukan profit. Apakah holding gain menentukan pendapatan atau penyesuaian terhadap revaluasi masih menjadi perdebatan? Historical cost dan physical cost tidak setuju adanya pengakuan holding gain. Di sisi lain, Edward Engel bersikeras bahwa holding gain ini menentukan profit, maka itu harus diakui. Yang kedua ada objectivity of current cost. Current cost accounting dianggap kurang adanya kebanyakan current cost yang digunakan tidak didasari pada transaksi yang sebenarnya dialami perusahaan. Objektivitas adalah relatif, namun pernyataannya, apakah current cost telah memenuhi standar minimum objektivitas akuntansi? Untuk barang yang harga pasarnya mudah didapatkan, objektivitasnya akan mudah diterima jika oleh para accountant. Misalnya, current cost untuk raw materials akan lebih objektif dibandingkan menghitung flow dengan menggunakan LIFO dan FIFO. Karena untuk perusahaan besar, hampir tidak mungkin untuk mengukur historical cost, karena kerumitan itulah dibuat assumed flow yang tidak sesuai dengan actual flow. Ini bertentangan dengan current cost yang menilai ending inventory menurut harga berlaku dan cost of sales menurut current cost saat aset dijual. Mencari tahu current cost dari non-current aset adalah hal yang sulit. Untuk beberapa aset seperti kendaraan dan peralatan kantor, current cost bisa didapat dari dealer barang bekas. Namun, untuk non-current aset yang harga pasar sulit didapatkan, maka appraisal dan penggunaan index number akan dilakukan. Ini menimbulkan penilaian yang subjektif dan banyak akuntan yang tidak menerima kekurangan current cost di sini. Yang terakhir adalah technological issue. Current operating profit adalah indikasi bahwa perusahaan membuat kontribusi jangka panjang yang positif terhadap perekonomian dan proses produksi yang efektif. Ini dikarenakan current operating profit dihitung menurut physical capital maintenance. Perusahaan dianggap mempunyai kemampuan untuk mendapatkan long-term profit dengan kondisi produktivitas yang sekarang. Current cost accounting dikritik akibat tidak memperhatikan faktor teknologi. Jika operasional di masa mendatang akan menggunakan metode berbeda, maka operating profit yang diperoleh di masa sekarang bukanlah indikator yang tepat untuk mengukur operation profit di masa mendatang. Mesin juga akan mengubah biaya produksi
bahwa harga mesin yang lama harus disesuaikan. Ini karena terdapat cross elasticity antara permintaan mesin baru dan permintaan mesin lama. Saat dilakukan adjustment, harga mesin lama akan mencerminkan perubahan teknologi, sebab saat mesin baru digunakan, harga mesin lama akan turun, yang mana itu menunjukkan efisiensi yang lebih rendah. Selanjutnya saya Indra akan menjelaskan kritik terhadap current cost. Di sini kritik current cost counting berasal dari dua kubu yang berbeda, yaitu adalah dari pendukung biaya historis dan juga pendukung dari exit price counting. Nah, di sini yang pertama adalah para pendukung biaya historis atau historical cost. Nah, di sini para pendukung historical cost counting menolak adanya current cost counting terutama karena melanggar prinsip realisasi tradisional. Apa yang dinamakan prinsip tradisional tersebut? Contohnya seperti laba akuntansi. Laba akuntansi tradisional didefinisikan sebagai perbedaan antara revenue yang terrealisasi yang berasal dari transaksi suatu periode dan berhubungan dengan biaya historis. Nah, biaya historis yang kita tahu adalah ukuran nilai yang digunakan dalam akuntansi, di mana harga suatu aset pada neraca didasarkan pada biaya aslinya ketika diperoleh oleh perusahaan. Masalah terkait dengan current cost tersebut adalah subjektivitas dalam menentukan kenaikan biaya tersebut. Nah, jika pasar trade-in atau yang menyediakan barang bekas, jika nilainya tidak ada yang terpercaya, maka dasar untuk menentukan current cost aset tetap yang digunakan oleh perusahaan harus berupa aset baru diharapkan untuk menggantikan yang lama. Gagasan current cost menyerukan bahwa penyesuaian harus dibuat setiap keuntungan operasi atau kerugian antara aset yang dimilikinya untuk sampai pada current cost yang sedia kala. Nah, maksud dari sedia kala adalah di mana bisa mencapai dengan memaksimalkan biaya tersebut, di mana tugas menghitung jumlah keuntungan dan atau kerugian operasi itulah tidak mudah. Yang menjadi perhatian dari advokat historical cost atau pendukungnya adalah perusahaan yang bermaksud untuk menggunakan aset bukan untuk menjualnya. Jadi perubahan harga pasar tidak relevan. Sebuah aset tetap tidaklah memberi nilai lebih kepada perusahaan hanya karena current cost-nya naik. Nilai aset tetap terletak pada potensi manfaatnya dan bukan pada nilai pasarnya. Di sini ada perbandingan hasil dengan historical cost dan current cost. FASB atau Financial Accounting Standard Board atau yang kita tahu bahwa yang menetapkan standar akuntansi, di mana mereka mengumpulkan data tentang semua perusahaan yang tunduk pada Statement 33 pada tahun 1980, di mana mereka mencerminkan rata-rata hasil perusahaan tersebut. Nah, di sini bahwa ada historical cost nominal dollars dengan profit from continuing operation 99 dan current cost nominal dollar 34. Nah, kita di sini fokusnya ke historical cost dan current cost-nya. Di sini ada perbedaan antara biaya historis dan current cost-nya sebesar 65 miliar dolar yang di mana disebabkan oleh keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa historical cost bisa mendapatkan 99 miliar dolar di mana 34 miliar dolar berasal dari aktivitas operasi yang dikendalikan oleh manajemen dan 65 miliar dolar disebabkan oleh aktivitas holding yang biasanya di bawah kendali manajemen. Nah, di dalam konsep fiskal kapital, 34 miliar dolar merupakan jumlah keuntungan yang dapat didistribusikan. Variasi industri menjadi jelas ketika keuntungan dari operasi yang dilanjutkan dengan dolar konstan dan basis biaya current cost yang dinyatakan sebagai persentase dari biaya historis. Ini ditunjukkan pada tabel 6.2. Di sini contohnya seperti transportation and communication, di mana historical cost mempunyai persentasi 100% dan current cost mempunyai 11%. Dan terjadi pada juga primary and fabricated metals, di mana dia historical cost dengan nominal dolar 100% dan current cost-nya itu adalah 9%. Di sini
Mengapa current cost lebih rendah? Alasannya karena jumlah biaya penyusutan yang jauh lebih besar dalam akuntansi biaya. Dan yang kedua adalah para pendukung exit price. Pendukung akuntansi exit price counting mengamati sejumlah kelemahan dalam current cost counting. Yang pertama adalah mereka berpendapat bahwa istilah cost itu menyiratkan opportunity cost, atau dimana disebut definisi yaitu biaya yang diputuskan untuk dipakai dengan tujuan pengorbanan untuk alternatif terbaik. Hampir dalam semua kasus, current sacrifice dihadapi oleh perusahaan yakni untuk menjual aset daripada menggunakannya. Oleh karena itu, current cost, harga untuk membeli item itu tidaklah relevan. Exit price atau nilai yang dapat direalisasikan yang merupakan ekspresi logis dari biaya peluang. Masalah alokasi yang dibawa untuk diterangkan oleh Thomas selanjutnya menjadi isu, di mana kenyataannya current cost itu bergantung pada alokasi biaya untuk penilaian aset dan penentuan keuntungannya. Tetapi itu juga masih berubah-ubah dan kurang pas di dunia nyata. Dan tambahan masalah lainnya yaitu kebutuhan untuk penyusutan backlog. Nah, di sini apakah depresiasi backlog itu dibebankan pada pendapatan atau ke akun modal, yang dimana akan membuat perbedaan dalam jumlah laba yang dilaporkan. Pendukung exit price bersikeras bahwa current cost counting memerlukan masalah matematika yang aditif karena model yang dianjurkan untuk praktek tersebut melibatkan berbagai metode pengukuran. Maka Chambers menjelaskan masalah ini sebagai berikut. Jumlah aset harus dari jenis yang sama dengan jumlah kewajiban. Mereka harus berupa uang atau setara uang dari aset non-money pada tanggal neraca. Nah, setara kas dari aset non-money atau bukan uang adalah nilai kas bersih dari aset pada tanggal neraca. Nah, di sini ada contohnya. Chambers menyatakan bahwa total berikut ini berarti ada cash, ada aset di present value, ada aset at present NRV, dan ada aset at current cost, di mana nominalnya ada 1.000, 2.000, 3.000, 2.000, dan di total menjadi 8.000. Di sini alasannya bahwa total tersebut harus mewakili berapa banyak uang yang tersedia dan dapat diakses untuk perusahaan untuk membayar hutang, upah, dividen, pajak, dan lain-lain. Nah, di sini present value hanyalah sebuah hipotesis atau prediksi di masa depan. Nah, NRV ini juga berarti hipotesis karena kemungkinan jumlah yang dapat merealisasikan biaya kurang dari disposisi yang mungkin timbul ketika penjualan yang dibuat. Nah, yang current cost ini mengacu pada harga pembelian aset yang sudah menjadi milik perusahaan. Agar adiktif, angka harus dari sifat yang sama atau dari dasar pengukuran yang sama. Nah, di sini pendukung exit price counting mempercayai bahwa informasi current cost secara umum tidak relevan dengan kebanyakan keputusan investasi karena itu tidak fokus pada kemampuan perusahaan untuk mengendalikan sumber daya finansial dalam misi perusahaan untuk mengadaptasi diri dengan lingkungan. Akhirnya, Sterling menganggap konsep physical capital dengan kelemahan. Ia berpendapat bahwa keuntungan di bawah pandangan physical concept akan bermakna jika 4 kondisi terpenuhi. Nah, yang pertama adalah terus mengganti unit yang identik. Yang kedua adalah menghadapi pasar yang terus meningkat. Yang ketiga adalah membeli dan menjual di pasar yang berbeda. Yang keempat adalah sepenuhnya diinvestasikan dalam unit fisik. Nah, jika salah satu kondisi itu tidak terpenuhi, maka pengukuran yang serius akan ditemui masalah. Dan ini mengarahkan kita untuk mempertimbangkan exit value tersebut atau exit price. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.